Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Mari kita lihat dan baca bersama-sama. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Jadi waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah memanggil kita saat ini. Saudara, kita harus mendengar suara Tuhan memanggil kita. Kita harus menyadari panggilan Tuhan itu. Ini yang kita sebut panggilan. Jika saudara melakukan sesuatu dengan rajin, maka itu kelihatannya saudara berbuat sesuatu yang benar, tetapi pertama-tama saudara harus menerima panggilan Tuhan terlebih dahulu. Lihatlah orang-orang di dalam gereja maupun di luar gereja, mereka melakukan sesuatu dengan sangat rajin, tapi tiba-tiba mereka berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ketika mereka tidak melihat ada buah yang dihasilkan, maka mereka akan patah semangat juga. Mungkin saudara berpikir penginjilan itu sulit, tapi kenapa seperti itu? Hal ini disebabkan karena mereka haruslah menerima panggilan Tuhan terlebih dahulu, tetapi masalahnya mereka tidak dapat mengkonfirmasi panggilan itu. Ketika kita akan belajar di sekolah teologi, selalu kita diminta untuk menulis formulir, dan di sana ditanyakan, kenapa kamu datang ke sekolah teologi, atau kenapa mau belajar di sekolah teologi. Jadi sebenarnya interview yang dilakukan pada saat itu adalah untuk memeriksa panggilan pribadi kita. Jadi bukanlah masalahnya kita ingin atau tidak ingin, itu adalah hal yang kedua. Tetapi hal yang pertama adalah panggilan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mengkonfirmasi hal ini. Kita mungkin miskin, lemah, tetapi Tuhan ingin memakai kita sehingga Tuhan memanggil kita. Lihatlah murid-murid Yesus. Mereka tidak mengatakan kepada Yesus bahwa tolong pakailah kami, tetapi Yesus sendiri yang menyatakan, "Mari ikutlah aku." Bahkan di dalam gereja, ini yang terus saya katakan kepada orang-orang, bahwa Tuhan ingin menginjili zaman ini. Kenapa saudara tidak menjadi penginjil? Saya selalu katakan hal ini kepada orang-orang di gereja, dan orang-orang di gereja selalu merasa seperti ini. Oh, Tuhan ingin memberitakan Injil, tapi tidak ada pekerja, sehingga mungkin Tuhan memanggil saya untuk hal ini. Hal ini pun berlaku sampai saat ini. Tuhan masih mencari pekerja-pekerja ini. Dan itu yang sudah kita pelajari waktu yang lalu. Lalu bagaimana dengan pelajaran 2 ini? Pelajaran kedua ini hanya ada
sedikit pekerja. Yesus memberitakan Injil di kota dan pedesaan. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga di ayat ini menyatakan Yesus merasa kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena orang-orang itu, mereka tidak punya harapan seperti domba yang kehilangan gembala. Coba bayangkan, domba yang tidak memiliki gembala. Domba itu bisa pergi kemana saja, tapi seringkali domba itu jatuh dalam jebakan. Jadi Yesus melihat orang-orang itu dan merasa kasihan. Dan ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi hari ini, dengan ayat firman Tuhan sudah kita baca, mari kita belajar. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa tidak ada pekerja ataupun ada banyak pekerja, tetapi di sini dikatakan kurang pekerja. Bayangkan, ada banyak gereja, ada banyak orang percaya, tetapi kenapa pekerja sedikit? Situasi yang sama sedang kita hadapi saat ini. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya dapat melihat bahwa di sana ada banyak gereja dan juga sekolah teologi, tetapi saya tidak dapat berjumpa dengan orang yang memberitakan Injil di sana. Bahkan meskipun di sana ada orang yang lulus dari sekolah teologi, tapi mereka tidak dapat melakukan penginjilan. Masalahnya bukanlah mereka tidak dapat memberitakan Injil, tetapi masalahnya mereka tidak tahu apa itu Injil. Bahkan pendeta sendiri yang ada di sana tidak tahu apa itu Injil. Bayangkan, pendeta dan dosen yang mengajar di sekolah teologi tidak tahu apa itu Injil. Maka saya dapat mengerti hal ini. Meskipun ada sekolah teologi, gereja maupun pendeta, tapi tidak ada Injil. Sehingga tidak ada seorang pun juga yang memberitakan Injil dan tidak ada seorang pun juga yang tahu tentang Injil. Di masa lalu maupun saat ini, ada begitu banyak orang percaya tetapi tidak ada banyak pekerja itu, hanya ada sedikit pekerja. Jadi mari kita lihat hal ini lebih dalam. Jadi seperti yang selalu terjadi, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Ada begitu banyak orang percaya, sekolah teologi juga dilakukan program-program dan retreat di gereja. Tetapi masalahnya, tidak banyak pekerja yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ada 5 alasan kenapa hanya ada sedikit pekerja. Jika kita belajar hal ini, maka kita akan menyadari kenapa hanya ada sedikit pekerja. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah karena serangan dari kuasa kegelapan. Saudara sudah tahu kan apa itu kuasa kegelapan? Itu adalah setan. Dan apa yang menjadi serangan utama dari kuasa kegelapan atau setan ini? It says, if Satan were to attack the strategic points of church revival and world evangelization, what would he attack? Dari sini dikatakan jika setan ingin menyerang titik utama dari kebangkitan gereja ataupun penginjilan dunia, apa yang akan dia serang?
God's 올바른 will. 동기를 갖고 잘 Ketika ada jemaat dan orang percaya yang benar-benar diperlengkapi dengan firman Tuhan, And also, Satan knows all too well that what would happen if there were well-trained lay people with the correct gospel. maka 그러므로 최선을 다해서 교회 안에서 서로 tidak akan mudah bagi setan. Jadi setan itu sudah sangat mengerti apa yang akan terjadi jika orang percaya diperlengkapi dengan benar dengan firman Tuhan. Sehingga inilah tujuan utama setan. Dia menyerang supaya orang percaya tidak dapat diperlengkapi dengan baik, supaya orang percaya tidak dapat melakukan amanat agung yang Tuhan berikan. Jadi saudara harus dapat mengerti hal ini. Setan tidak kelihatan bagi mata kita, tetapi bagaimana dia menyerang gereja. 그리고 거지하고 뭐 여러분이 막 열심히 일하는 거 사단은 도와줘. Jika saudara pergi ke gereja dan saudara melakukan segala sesuatu dengan rajin di sana, saudara melayani dengan rajin, juga saudara memiliki hubungan yang baik dengan orang percaya di gereja, maka setan akan membantu saudara untuk melakukan hal yang seperti itu. Bahkan jika saudara adalah seorang pendeta, gereja saudara melakukan program-program yang baik, setan pun akan membantu saudara untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi ada satu hal yang setan cegah untuk kita lakukan, yaitu untuk kita memberitakan Injil. Jika seseorang itu benar-benar mengerti tentang Injil dan dia mengerti bahwa dia harus memberitakan Injil kepada dunia, maka setan pasti akan menyerang orang itu. Itulah sebabnya jemaat di gereja sekarang mereka sudah tidak mengerti lagi apa yang penting dan apa yang tidak penting. Gereja seharusnya memberitakan Injil, tapi masalahnya gereja itu sendiri tidak memiliki Injil. Saya sudah pergi ke banyak gereja di luar negeri. Saya lihat mereka memakai begitu banyak program di dalam gereja. Bahkan mereka membutakan mata orang percaya dengan program-program yang mereka buat. Tapi masalahnya kita tidak dapat mendengar Injil dari mereka. Jika mereka tidak mengerti Injil, tetapi mereka melakukan segala sesuatu, segala program di dalam gereja, maka pergerakan Injil tidak akan pernah terjadi. Saya yakin saudara sudah tahu tentang hal ini dengan baik, meskipun tidak saya jelaskan lebih jauh lagi, kan? Sehingga pertama-tama setan berupaya keras untuk mencegah pemberitaan Injil. Itulah sebabnya orang-orang tidak dapat lagi membedakan apa yang menjadi prioritas dan apa yang tidak menjadi prioritas. Meskipun mereka melakukan sesuatu dengan sangat rajin, tetapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Mereka berpikir harus melakukannya dengan rajin, tetapi masalahnya mereka tidak dapat membedakan itu penting atau tidak. Karena mereka tidak mengerti apa itu Injil, apa yang lebih penting dari semua. Sehingga, meskipun mereka berpikir mereka melakukan sesuatu dengan baik, tetapi sebenarnya orang percaya yang seperti itu sedang menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Bahkan, ketika mereka melakukan pelayanan itu dengan sangat rajin, maka suatu ketika mereka akan terjatuh dalam pencobaan dan mengalami kehancuran. Seringkali, karena konflik di dalam gereja, akhirnya gereja pun terpecah dan orang-orang percaya jemaat yang ada dalam gereja pun keluar dari gereja. Tapi kita seringkali bahkan tidak mengerti bahwa di balik semua itu ada setan yang berperan di sana. Kita harus menguji diri kita terlebih dahulu untuk melihat hal ini.
Sebelum kita melakukan pemberitaan Injil, kita harus melihat lebih jelas kenapa gereja tidak dapat melakukan pemberitaan Injil. Source of power for overcoming Satan. Itulah sebabnya What is that source? 영적 싸움을 So that's the spiritual Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada In kita other words, it is to pray. kunci untuk melakukan kuasa kegelapan atau setan, yaitu dengan kekuatan rohani. And a worldwide battle. 이에 Karena ini adalah peperangan rohani, In order to stand and fight, sehingga supaya kita dapat berdiri dan berperang, maka kita harus diperlengkapi, dipersenjatai dengan goal for us not to kekuatan rohani. 그렇죠. 그러니까 우리가 이 Supaya kita tidak hancur, melainkan kita dapat terus memberitakan Injil, karena ini adalah peperangan melawan setan. So if you try to evangelize, Jika then I'm saudara sure mencoba most untuk Satan menginjil, will try to attack you. maka saya yakin 100% setan berupaya untuk menyerang saudara. That's why if you look at 싸울 때 완전 Itulah sebabnya, Ephesians chapter 6 verse kalau saudara 20, lihat when you Efesus have a pasal spiritual 6, battle, then you have to be ayat fully armored, 머리는 10-20, and you have to put on the helmet. di sana dikatakan bahwa ketika kita akan melakukan peperangan rohani, kita harus diperlengkapi dengan And on your kekuatan breast, rohani. you must put the breastplates. Dikatakan bahwa kita harus memakai ketopong keselamatan. 감사 넘치. So you must have this, our righteousness, who is the Christ. You must have the thanksgiving for your salvation. Artinya, in your heart. kita harus memiliki And that through kebenaran Christ, yang we membenarkan have kita, yaitu to be Kristus. righteous before God. Kita harus memiliki kebenaran akan Kristus You need to di have hadapan this Tuhan. thanksgiving and joy of salvation before the Lord. Dengan kata lain, kita harus dapat menikmati And berkat you must keselamatan buckle up kita. your belt with the truth. Dan ayat ini juga mengatakan kita harus berikat So pinggang you must completely kebenaran. hold of the God's word, the Artinya kita harus benar-benar memegang firman and you Tuhan. must take up the shield of faith. 사단의 공을 이기는 것은 믿음입니다. Dan ayat ini juga mengatakan kita harus bersenjatai dengan perisai iman, supaya kita tidak mudah Lastly, diserang. you must take the sword of the Holy Spirit, Dan terakhir kita harus which is the God's word. diperlengkapi dengan 사단을 이기는 pedang Roh By Kudus, God's word, we can yaitu attack or firman we can Tuhan. overcome Satan. 그렇지 않아요. Karena hanya dengan firman Tuhan kita dapat menyerang Then setan. You can put on the shoes of peace, 우리가 이렇게 peace of the gospel. 항상 복음을 사람을 평안케 하는 복음을 가지고 가요. So with this gospel, which makes people very comfortable, we must go out. Jadi dengan Injil And then in all occasions, kita we have to diperlengkapi, pray maka kita harus unceasingly. pergi. 일단 여러분이 Dan juga kita harus berdoa. 안타까울 게 아니고 영적 싸움을 해요. So you have to have this spiritual battle first. Sehingga kita harus memiliki 복음 없애버리고 전도 모르게 만드는 이 diperlengkapi untuk peperangan rohani ini terlebih dahulu. Karena kita harus berperang melawan setan, melawan kuasa kegelapan yang mencoba untuk menguasai gereja. Dan supaya kita dapat bertarung, maka kita harus dipersenjatai terlebih dahulu. 이 말씀 딱 읽어보시고요. 아까 방금 설명 머리부터 발끝까지 완전 무장. So sorry, chapter 6 from verse 10 to 20. Jadi Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, ayat ini kita lihat dari kepala kita sampai ujung kaki kita, kita harus diperlengkapi dengan baik. Tapi jika kita memperlengkapi diri kita dengan metode duniawi, maka pasti kita tidak akan menang melawan setan. Oleh sebab itu, kita harus diperlengkapi dengan baik sehingga kita dapat menang atas setan yang menyerang pekerja-pekerja Tuhan. Di ladang kita di luar negeri, saudara-saudara yang ada di luar negeri, saudara benar-benar harus diperlengkapi dengan hal ini, karena setan benar-benar berupaya untuk menghancurkan, menghalangi pergerakan Injil. 뭐 불교 소리 하지 말고 소리도 막 작게 하라고 이러더라고요. Ketika saya pergi ke luar negeri, ketika melakukan pergerakan Injil di sana, seringkali saya diminta oleh orang-orang di sana 옆에 있는 이제 종 supaya tidak berbicara dengan keras, God's word because they were conscious about the other religions around them. supaya tidak terlalu berbicara dengan keras tentang firman Tuhan, karena di sana ada juga agama-agama yang lain yang sangat sensitif dengan hal itu. Karena di sana hanya
ada jemaat yang jumlahnya sedikit, mereka adalah minoritas, sehingga mereka itu ditekan dengan mayoritas yang agama yang lain ada di sekitar mereka. 보고 싸워야 돼. So you shouldn't be afraid of these people, but you should be, Tetapi saudara, kita seharusnya tidak khawatir dengan mayoritas yang di sekitar kita, tetapi kita harus khawatir dengan setan yang ada di belakang mereka. 두 번째 일꾼이 부족한 이유 두 번째 Itu 뭐냐? adalah alasan yang pertama. 성도가 Sekarang alasan yang kedua, 진정한 관심입니다. the second reason for the alasan yang kedua it is akan the true kurangnya concern pekerja that believer must have. adalah jawaban yang benar yang harus dimiliki dan harus diterima oleh orang percaya. 감독, 지휘자, 간부가 되는 데만 관심이 많다. Many believers show great interest in being the director, conductor, and executive. Banyak orang percaya 사랑, 인정을 berkehendak 받는 atau berkeinginan They are untuk only menjadi interested in receiving encouragement, love, and acknowledgement. untuk menjadi eksekutif ataupun orang-orang yang sukses. However, they show little interest in the hidden work, the thing they must serve or work Akan that tetapi, makes them seem small. mereka memiliki ketertarikan yang sedikit dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kelihatan. 중요한 일에는 관심이 적다. They are interested in world missions, vision trips, and committee. But Seringkali are yang not menjadi interested in the important ketertarikan work orang of percaya raising adalah disciples around them. dengan mission trip, dengan program-program yang dilakukan So dalam they fail in pergerakan the misi, because they tapi are mereka focusing kurang on tertarik dengan 그럴 겁니다. metode-metode atau cara-cara untuk menjangkau jiwa untuk mencari murid-murid Tuhan. Saya yakin jika saudara melihat kepada gereja, maka hal ini akan nampak dengan jelas. Orang-orang di gereja, mereka menganggap jabatan di gereja itu adalah kehormatan, bahkan ketenaran, kepopularitas mereka itu lebih berharga. 관심 많고 뭔가 자기 이름 나는 거 인격 이런 거. Jika saudara lihat dengan jelas lagi, maka saudara akan menyaksikan bahwa orang-orang di dalam gereja yang menjadi perhatian mereka adalah jabatan di dalam gereja. Bahkan ketika melakukan penginjilan dan misi, seringkali hal itu dibangga-banggakan. Mereka membuat pengakuan kepada orang lain, oh kami sudah melakukan pelayanan ke sini dan ke sana. Bahkan ketika mereka mengutus misionaris, mereka menulis nama misionaris itu dengan besar supaya dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka melakukan yang seperti itu. Oh, gereja kita adalah gereja besar. Pendeta kita adalah pendeta yang terkenal. 막 목사님 사진 그 밑에 막 무슨 대학교 뭐 무슨 해외 유학 박사 막 이런 거. Bahkan pendeta gembalanya difoto, lalu dibuat poster yang besar, kemudian dijelaskan latar belakang pendeta mereka dari sekolah ini dan sekolah itu, sekolah-sekolah yang terkenal. Seperti inilah wajah gereja-gereja besar saat ini. Lihatlah semua orang percaya, apa yang mereka membuat mereka tertarik adalah hal-hal seperti ini, hal-hal duniawi. 많은데 전부 이렇게 관심다 보니까 교회 안에 진짜 일꾼 없는. Meskipun ada banyak gereja di masyarakat, tetapi masalahnya kita tidak dapat berjumpa dengan banyak pekerja yang mencari murid-murid Tuhan. Kita tidak dapat berjumpa dengan banyak pelayan yang bekerja bagi Tuhan. Kita tidak dapat berjumpa dengan pelayan-pelayan yang merendahkan diri mereka tetapi meninggikan Tuhan. Padahal di dalam gereja sendiri ada begitu banyak jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang kelaparan, tapi anehnya mereka tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Mereka tidak peduli dengan Injil. Karena mereka sudah terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain, bukan dengan penginjilan yang sejati. Jika saya terus berbicara tentang hal-hal seperti ini,
Saya yakin saudara juga akan kehilangan kekuatan saudara. So I think you know already. So why? What is the Tapi saya yakin saudara sudah mengerti apa alasan kenapa number 3? tidak ada banyak pelayan. Yang ketiga, alasan yang ketiga They cannot see far away. They only see, something very near to them. adalah karena kita tidak dapat lagi melihat hal-hal They're yang only interested in jauh. to, Kita hanya melihat hal-hal yang ada di depan mata kita. fulfill their goals, but they cannot see far away for their future or Kita hanya dapat melihat apa yang ada di depan kita. Kita tidak melihat apa yang akan terjadi di masa depan. So you can see here, it is to get lost in expanding the organizations or carrying out practical applications for achieving immediate Dapat goals. kita baca di materi, seringkali kita mencoba untuk mengejar tujuan-tujuan organisasi dan bukan mengejar tujuan Tuhan. Important is to raise disciples for the distant future who have a clear Padahal goal yang regarding lebih God's penting kingdom dari semua pelayanan kita adalah harus membangkitkan murid-murid yang baru yang akan bekerja melayani Tuhan di masa depan. see the field. Sehingga untuk hal inilah kita memerlukan mata untuk melihat ladang, mata untuk melihat pelayan, Eyes that prepare for mata the reality and the future. yang We must dipersiapkan raise, untuk melihat the workers realitas like saat ini dan untuk mempersiapkan masa depan, yaitu murid-murid. So when Jesus he raised Ketika Yesus approach the training, preparing for the things that would arise until the day he would return. Ketika Yesus melatih murid-muridnya, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk mulai berkarya, mulai melayani Tuhan. Sejak Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, jadi dia sedang mengajarkan murid-muridnya untuk melihat ke masa depan. So what is vision? Vision is to see absolute God's plan. Visi itu apa? Visi adalah bagi kita untuk melihat apa yang menjadi rencana mutlak Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana mutlak Tuhan? It is Matthew 24:14. Matius pasal 24 ayat 14. Inilah rencana mutlak Tuhan. Injil kerajaan Allah harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Meskipun pada akhir zaman ada banyak bencana yang terjadi, tapi itu bukanlah akhirnya. Karena itu hanyalah gejala-gejala atau tanda dari akhir zaman itu sendiri. Tetapi hanya ketika Injil kerajaan Allah diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Dan Yesus sejak mulanya dia sudah mengajarkan akhir yang seperti ini. Dikatakan Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, pergi dan beritakan Injil bagi setiap manusia. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 18, pergi dan beritakanlah Injil. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ke ujung bumi. Dan saat ini gereja sudah tidak ada lagi kaitannya dengan ayat-ayat ini. Mereka tidak lagi berkarya, bekerja, melayani untuk Tuhan. Yesus sendiri, dia memuridkan 12 murid yang akhirnya menjadi 11 murid Tuhan, tetapi kemudian juga ada 70 saudara yang lain. Begitu banyak orang mengikuti Yesus, tapi perhatian Yesus sendiri tidak pada orang banyak itu, tapi melainkan kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan setiap waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia memberikan firman bagi murid-muridnya, bahkan dia membawa murid-muridnya secara terpisah dan memberikan firman bagi mereka. Apa alasan Yesus melakukan seperti itu? Alasannya adalah supaya meskipun ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka, tetapi mereka akan terus melakukan pergerakan Injil.
끝 이렇게 얘기해요. So what were the last words of Jesus? Dan apa yang It's menjadi all kata like, terakhir you know, dari you must make Yesus? disciples of all nations and then preach the gospel to all people, Yesus including katakan, to the kamu ends of the harus earth." menjadikan semua bangsa 이런 거안 맞으면 murid 그냥 Tuhan, 눈앞에 그냥 menjadikan mereka saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. 사실은 하나님하고 상관을 못 해요. So the churches, you know, they don't match with what Jesus said. Tetapi That's why they sekarang utilize gereja programs and then they sudah tidak try lagi to utilize programs inside the church. That's why berkorelasi all the churches, you know, dengan like this, firman yang they diberitakan have oleh nothing to Yesus do with God's ini. plan. Dan sekarang gereja sudah lebih So we can say there are mengarah many churches, but peduli there are dengan churches hal-hal duniawi. 우리는 많은데 제자는 없어요. Sehingga There are inilah many akibatnya crowds, kita memiliki sedikit pekerja. Meskipun ada banyak pelayan, tapi sedikit pekerja. but even now, God is lamenting about this. Dan bahkan saat ini pun Tuhan sedang meratapi hal ini. 피부하고 얼마나 우리를 못 살게 하는지 몰라요. So even in Korea, when we preach this gospel, we were persecuted Bahkan di by Korea, people. kalau kita memberitakan Injil, banyak orang yang We akan preach menyerang the gospel, kita. but people called us as a heretic. Bayangkan kita hanya memberitakan Injil, tapi orang-orang menyebut kita sesat. 아니 너라고. So you can see, even all the churches in Korea, like Saudara sendiri dapat melihat the gospel, banyak gereja di Korea hanya karena kita memberitakan Injil, 여러분들이 힘을 내시 바랍니다. That's why I want you to Tapi muster up your strength. kita benar-benar dijadikan mainan oleh gereja-gereja yang lain itu. Tetapi kita jangan kehilangan kekuatan hanya karena kita sedikit, hanya karena kita kecil, tetapi jangan kehilangan kekuatan. 그렇잖아요. Kemanapun saudara pergi, saudara akan melihat hanya ada sedikit pekerja. Saya sudah mengkonfirmasi hal ini. 여러분이 그 소속에 Dimanapun sudah saya konfirmasi, hanya ada sedikit pekerja. Sehingga ketika saudara ada dalam minoritas, meskipun jumlah saudara sedikit, tapi itu adalah berkat terbesar bagi saudara. Banyak orang berpikir bahwa gereja kita, Mission First Church, mungkin gereja yang besar. Karena saya, karena beberapa orang yang ada di sini, kita terus pergi ke luar negeri, sehingga orang-orang di sana mungkin berpikir gereja kita adalah gereja besar yang mampu untuk melakukan hal itu. Tetapi orang-orang dari luar negeri, ketika mereka datang ke Korea dan melihat gereja kita, mereka akan kaget. Karena gereja kita kecil. 작은 거 Jadi ini maksudnya ukuran gereja tidak menjadi patokan. 저는 작은 Ini yang terus saya katakan. Meskipun gereja itu gereja kecil, tapi tetap dapat melakukan misi. 거니까 Saya pun mendorong pendeta-pendeta dari gereja-gereja kecil yang lain. Gereja kecil pun bisa melakukan misi. Yesus sendiri meskipun dia pergi hanya dengan murid-muridnya yang sedikit itu, tapi dia selalu menyelamatkan dan memulihkan tempat di mana dia datangi. 네 번째 뭐냐면 일꾼을 키우는 일에 대한 기도 부족. Kemudian berikutnya, alasan yang keempat akan kurangnya pekerja adalah mungkin karena kita kurang berdoa akan hal ini. Jika kita sudah kehilangan penilaian kita akan nilai seorang pekerja, jika kita sudah tidak lagi menganggap pekerjaan itu penting, maka apakah kita masih terus berdoa akan hal itu? Padahal Tuhan Yesus sendiri melayani bahkan berdoa akan hal ini, sehingga saudara menyadari betapa pentingnya pekerja itu. Jadi yang menjadi penentu bagi kita bukanlah jumlah orangnya, melainkan hanya ada sedikit orang, sedikit pekerja ini. Sehingga ini harus menjadi perhatian gereja. Gereja harus mencari dan mengutus
para pekerja ini. Kita harus berkeahlian untuk melakukan hal ini, mencari dan mengutus para pekerja. For me, always, if they are the university students, I commission them into the university. If they go to overseas countries to Saya selalu melakukan hal ini kan. the overseas field. Ketika seseorang itu adalah mahasiswa, saya utus dia ke kampus untuk melakukan penginjilan. Ketika dia akan pulang ke negaranya, saya utus untuk melakukan penginjilan di negaranya. Saya tidak peduli mereka benar-benar bekerja atau tidak, tapi saya hanya mengutus mereka karena saya yakin dimanapun mereka berada, di sana ada rencana Tuhan bagi mereka. Sehingga jika kita benar-benar dapat memberikan pelatihan yang baik bagi orang-orang yang kita utus, maka mereka akan benar-benar berkeahlian bagi Tuhan. Sejauh ini, kita sudah belajar kenapa kita memiliki sedikit pekerja. In some way, the four reasons, it is kind of reality, so you can easily notice or identify. Kalau saudara mau lihat lagi, 4 alasan yang pertama ini adalah kenyataan sehingga kita dapat dengan mudah mengerti. Bagi sebagian gereja, ketika saya katakan seperti ini, mereka dapat mengerti. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk melahirkan pekerja-pekerja Tuhan, sehingga mereka sering kali tanyakan kepada kita bagaimana caranya. What is important is it is the issue of the reality. 그렇죠. 여기에 대해서 실제로 모르는 거야. 어떻게 할지 몰라요. People are ignorant about Jadi, the reality. They don't know how to do it. Yang menjadi masalahnya bukanlah So this is what the Pastor Steffrey in Indonesia, when I met him, this is yang menjadi masalahnya bukanlah mereka punya niat atau tidak, tapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak dapat melihat kenyataan. you are doing. Ada seorang pendeta dari Indonesia namanya Pendeta Steffrey. Dia bertanya, Pendeta Sin, pelayanan seperti apa yang pendeta lakukan di Indonesia? Setelah saya jelaskan, kemudian dia mengatakan, oh, saya sangat setuju dengan pelayanan yang Pendeta Sin lakukan untuk menemukan dan membangkitkan murid-murid itu sangat penting. This is the words of the Pastor Steffrey that we don't have any, people who can train. Karena kita tidak memiliki orang untuk memberikan pelatihan kepada murid-murid. Dan dia meminta kita untuk memberikan pelatihan pemuritan. Jadi saya berpikir hal ini sangat benar. Jika mereka sendiri tidak memiliki pekerja, bagaimana mereka dapat melahirkan pekerja-pekerja yang lain? 양떼를 많이 만나지만 실제로 어떻게 양육하는 거에 대해서 잘 모르고. Lihat di materinya, kita dapat berjumpa dengan orang yang baru percaya, orang yang menerima Tuhan, tapi kita tidak mengerti bagaimana untuk memuridkan mereka. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, kepada 70 saudara, juga kepada pelayan-pelayan yang lain, murid-murid yang lain. Secara khusus, Paulus melihat dan mengerti hal ini dan dia melakukannya. Maka saudara dapat melihat di sini juga apa yang menjadi metode Yesus. Kita harus melihat pelayanan seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang juga dikerjakan oleh Paulus. Dia kalau kita lihat di Markus pasal 3 ayat 14-15, Tuhan Yesus memanggil mereka, kemudian bersama-sama dengan mereka dan mengutus mereka. Bahkan memberikan kepada murid-muridnya otoritas, kuasa untuk mengusir setan.
When he was passing by, when he saw the fishers, Ketika Tuhan Yesus lewat dan melihat ada nelayan di sana, dia memanggil mereka, "Mari ikutlah aku." 야곱이 불러달았더라. and also the James, the son of the Zebedee, Jesus called him. Di sana ada Petrus, kemudian juga ada Yakobus, Matthew, who was a tax collector, anak Zebedeus. Tuhan Yesus memanggil mereka, juga seorang Matius, pemungut cukai. Tuhan memanggil dia juga. Jadi seperti ini Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dia pilih. Dia memanggil mereka untuk bersama-sama dengan mereka, untuk melatih mereka. Inilah metode yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya? Karena ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka dapat melihat apa yang Yesus lakukan. Maka semua murid-muridnya menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus selalu membawa murid-murid bersama dia dan menunjukkan kepada mereka apa yang sedang dia lakukan. Ketika Tuhan Yesus membawa murid-murid bersama-sama dengan dia, Tuhan Yesus juga memberikan firman kepada mereka. Juga seringkali dia membagikan forum dengan murid-muridnya, memeriksa kondisi mereka. Dan seringkali Tuhan Yesus juga mengirim mereka, mengutus mereka ke ladang mereka dan memberitakan Injil. Setelah itu, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya tentang salib dan juga ketaatan, juga pengorbanan. Dan dia juga mengutus mereka. Mereka harus pergi memberitakan Injil, menggantikan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak pergi sendiri, melainkan mereka pergi dengan kuasa Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya tentang semua hal ini, maka mereka pergi ke ladang mereka dan memberitakan Injil. Inilah yang menjadi metode Tuhan Yesus untuk memuridkan murid-muridnya. Lalu mari kita lihat dengan Paulus. Ini tercatat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita harus baca ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi pertama-tama kamu harus menjadi kuat dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di sini dia mengajari murid-muridnya harus memiliki iman yang berakar kuat di dalam Kristus. Ini artinya murid-murid harus mencapai puncak rohani dalam Kristus. Halnya yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ini katakan di depan banyak saksi. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah hal itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain.
디모데 보고 한 말인데 디모데가 바울을 통해서 보호받아. So this is what Paul Ini said to Timothy. adalah yang dikatakan Paulus kepada Timotius. 바울에게 Timotius yang menerima Injil dari Paulus. So Paul always accompanied Paul, and he saw many works. that Timotius selalu menemani Paulus, sehingga Timotius melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus. 준 거예요. So then now Paul is saying to Timothy, since you have seen many things from me, Dan di so sini now Paulus sedang you katakan also kepada trust you are a Timotius, reliable man. apa yang telah Timotius lihat dari Paulus, percayakanlah kesaksian itu kepada orang lain yang dapat memberitakannya kepada orang lain. 항상 여러분들이 이 복음 말이죠. 계속 전달돼요. So gospel must be relayed, right? Karena Continuously. Injil harus terus diberitakan, 또 전달. So the disciple will bear disciples, and all dan murid harus melahirkan murid-murid yang lain. 자기 혼자 열심히 하다가 혼자 끝나버리는 거예요. 그런 거예요. 다음 세대 없어요. But if you just enjoy the gospel by yourself, Tapi but jika you kita hanya don't menikmati relay or Injil preach secara to anyone, pribadi, the gospel will tidak not memberitakan spread. Injil kepada orang lain, maka Injil akan berhenti di generasi kita saja. If you are a disciple, then absolutely you will bear another disciple. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi murid, kita pun harus melahirkan murid-murid yang baru. 여러분 이 말 뭐? So if you have no interest in raising Masalahnya, disciples, ketika kita tidak memiliki ketertarikan dengan melahirkan murid-murid yang baru, not only maka just, kita pasti tidak next mengerti apa yang sedang dikatakan oleh pendeta. the posterity, our Nah, kita tidak akan dapat meninggalkan warisan Injil kepada generasi penerus kita. 뭐 그분 갚으면 뭐 그다음 전혀 그분들 그런 분이 내가 이렇게 하시고 그다음에 또 밑에 또 내가 가고도 이거 할 수 있도록 제자 훈련 시켰는데 전달해야 되는데 그게 안 되니까 그냥 그 당대 끝나. even if you raise Bahkan, workers meskipun inside the church, kita but if melahirkan there are very old atau people, membesarkan if they don't relay this to the young people, pelayan-pelayan then di they dalam will gereja, finish in their own tapi generation. hanya berhenti sampai di situ saja, mereka tidak memberikan Injil kepada generasi penerus ataupun orang-orang setelah mereka, maka pergerakan Injil akan berhenti di situ saja. Itulah sebabnya Paulus, kemanapun dia pergi, dia selalu melahirkan murid-murid baru yang akan memberitakan Injil, menggantikan dia di tempat di mana murid-muridnya berada. 그 소수의 사람을 Dimanapun Paulus pergi, dia selalu melahirkan murid-murid yang baru. Meskipun Paulus hanya meninggalkan sedikit saja murid, tetapi pergerakan Injil ini terus terjadi. 일꾼 사역자입니다. Jadi, 그러면 우리가 조금 pekerja yang dimaksudkan di sini siapa? Pekerja yang dimaksudkan di sini adalah para pelayan Tuhan yang menerima komisi, menerima panggilan dari Tuhan. Jadi ini adalah prosesnya. Kita memberitakan Injil bagi orang yang tidak percaya. Jika orang itu menerima karunia Tuhan, maka dia akan menerima Injil yang kita beritakan. Jika mereka menerima Kristus, maka mereka menjadi orang yang baru percaya. 어떻게 됩니까? 이제는 양육돼서 한 게. Jika mereka menjadi orang yang baru percaya, maka mereka adalah target untuk pemuritan. Tapi bagaimana kita memuridkan mereka? Dengan firman Tuhan, kita harus memuridkan mereka. Dengan firman Injil, kita harus memuridkan mereka. 응답받고 이렇게 영적으로 이제 눈이 열리고. Ketika kita memuridkan orang yang baru percaya ini dengan firman Tuhan, maka mata rohani mereka akan terbuka. 자기 주변 가족도 보이고 불신 자기 친구도 보이고. Ketika mereka benar-benar memiliki jaminan, keyakinan dalam Injil, maka mereka pun akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain. Mereka akan berpikir, oh saya harus memberitakan Injil kepada keluarga saya, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Mereka harus menerima Injil, mereka harus membuka mata mereka untuk melihat Injil. Sehingga yang tadinya orang yang baru percaya ini, mereka memberitakan Injil, dan orang itu menerima panggilan dari Tuhan, menerima komisi dari Tuhan.
they become the committed workers. Mereka menjadi But they will pekerja go there atau at this pelayan level, bagi at this Tuhan. level, they just think that I'll bring the people to the meeting or the Tapi Bible pada study. titik ini, It is evangelism, they think that. mereka So berpikir, they oh need to ketika saya bisa train mengajak these teman saya, mengajak orang yang baru ke dalam ibadah, ke dalam pendalaman Alkitab, maka itu namanya penginjilan. Mereka berpikir seperti itu. Tapi jika saudara berpikir mereka orang-orang seperti ini adalah para pelayan yang dipersiapkan oleh Tuhan, saudara harus melatih mereka dengan benar. Maka mereka akan berkompetensi untuk memuridkan orang lain, bukan hanya mengajak orang lain ke ibadah, ke pendalaman Alkitab, ke pertemuan-pertemuan, tetapi mereka pun dapat memuridkan orang lain. Dan ketika mereka sudah mampu untuk memuridkan, maka saudara harus mengutus mereka. 이런 부분 이제 내용인데요. 이게 거의 없으니까 어떻게 무슨 일꾼을 키우는지 몰라. So in this time schedule of training, so Dan jadi dalam jadwal waktu yang seperti atau dalam proses yang seperti ini, maka saudara akan mengerti bagaimana untuk melatih para pekerja. 지금 교회가 복음도 없고 전도가 전혀 없다 보니까 이런 분이 하나도 없어요. Tapi sampai saat ini kalau kita lihat di gereja tidak memiliki Injil, tidak ada pekerja, 복음이 이제 알고 있어, 복음이 좀 갖고 있으니까 이제는 전도를 시켜. tapi saat ini saya yakin saudara-saudara sudah memiliki Injil. Saya yakin saudara dapat mengerti apa yang sedang saya jelaskan di sini, bagaimana caranya untuk menginjil. 이래서 이 사람 완전 군대로 말하면 군사가지. So we can really they become like the soldiers if it is the military. Maka pekerja-pekerja Tuhan ini mereka akan menjadi seperti prajurit. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, kita telah dipanggil sebagai prajurit Kristus. Prajurit seperti apa? Prajurit rohani. Kata-kata ini diberikan Paulus kepada Timotius. Paulus katakan engkau adalah prajurit. Yang namanya prajurit harus 100% taat kepada komandan. Lihatlah prajurit. Bagi prajurit, bagi tentara, negara menjamin penghidupan mereka supaya mereka tidak perlu untuk pusing lagi dengan makan, minum, dan kehidupan mereka. Sama seperti ini, jika saudara benar-benar penginjil, maka Tuhan yang akan mengurus penghidupan saudara. Jika pekerja Tuhan masih harus pusing dengan sandang, pangan, dan pakaian, maka bagaimana mereka dapat fokus kepada pekerjaan Tuhan? Artinya, jika saudara adalah benar-benar pekerja bagi Tuhan, saudara pun harus menerima jawaban seperti ini. Berikutnya 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, pekerja Tuhan itu seperti olahragawan, seperti seorang atlet. Ayat yang kelima, seorang olahragawan atau seorang atlet hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang namanya olahragawan, yang namanya atlet harus mengikuti aturan pertandingan.
Ketika melanggar aturan, maka didiskualifikasi, then you cannot get the first prize. So maka that's tidak why dapat menjadi juara. it is not to collect together so many people. Jadi penginjilan itu bukan untuk mengumpulkan banyak orang, Doing things very diligently, but we don't 왜 see. 열심히 하는데 열매 없습니까? We hardly see any fruits are being. meskipun kita bekerja dengan sangat rajin, tapi buahnya tidak ada. According to the 우리가 rules. 성경적인 전도를 Kenapa tidak ada buah? Bukan karena kita bekerja kurang rajin, tapi bekerja tidak sesuai aturan Tuhan. Jesus himself did this evangelism. Yesus sendiri melakukan penginjilan ini dan dia ajarkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya pun memberitahukannya kepada kita. 말씀대로 해. Dan lihatlah cara penginjilan yang dikerjakan oleh gereja mula-mula itu adalah aturan-aturan untuk melakukan penginjilan. Kita akan berbicara tentang hal ini lebih jauh lagi nanti. Tapi 2 Timotius 2 juga katakan pekerja Tuhan itu seperti petani. Ayatnya yang ke-6, 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하다. seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 농부가 씨를 심어서 크게 자랄 때까지 뭡니까 이렇게 거기 김도 매줘야 되고 때로는 비료도 주고 또는 물이 없으면 물도 주고. So the evangelist was compared to be a farmer, right? So Penginjil atau pekerja Tuhan di sini diibaratkan sebagai petani. Namanya petani itu harus benar-benar mengurus tanamannya, bukan harus diberikan pupuk, harus diberikan air. He's a farmer, but he just plant the seed today, and then tomorrow, where is the fruit? Bayangkan kalau seorang petani tanam benihnya hari ini, lalu besok mau terima buah, pasti tidak ada buahnya besok kan? Kan harus menunggu sampai musim panen tiba. Dan sambil menunggu musim panen, petani harus mengurus atau merawat tanamannya kan? Jadi di sini pekerja Tuhan yang seperti apa yang sedang kita bicarakan? Padahal di ayat ini dikatakan petani atau pekerja itu haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Pekerja Tuhan itu seperti ini, seperti prajurit, seperti atlet, dan juga seperti petani. Paulus kemanapun dia pergi, dia selalu mencari pekerja-pekerja Tuhan yang seperti ini. Kita yang ada di dalam gereja pun harus mencari pekerja Tuhan yang seperti ini. Ingat judul yang sedang kita bicarakan, hanya ada sedikit pekerja. Tuhan Yesus sendiri sedang meratapi hal ini. Ratapan seperti apa? Ratapan karena hanya ada sedikit pekerja. Kita pun harus memiliki ratapan Kristus ini. Ada banyak gereja, tapi hanya ada sedikit pekerja. Ada seseorang yang menulis buku dan juga memberikan testimoninya. Dia adalah seorang teolog. Dia juga adalah seorang ketua STT dan juga dia adalah seorang gembala di sebuah gereja. Dan suatu hari, orang ini, ibu mertuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan hidupnya penuh dengan komplain, suka mengeluh. Dan orang ini katakan, ibu mertua sudah tua, akan mati dan akan pergi ke surga. Untuk apa mengeluh di dunia ini? Dan ibu mertuanya menjawab,
kamu tahu apa tentang surga? Memangnya apakah kamu sudah pernah ke surga? Jadi kamu tahu apa tentang surga? 아무 이런 말 하니까 뭐 너무 이렇게 막 당황한 거야. So this mother-in-law, Ibu she believed for a long mertuanya time and then adalah asked orang question to the percaya pastor. untuk So waktu yang lama, tapi ibu mertua ini menanyakan pertanyaan yang membuat pendeta, membuat ketua STT, the membuat pastor teolog when he ini read sangat his own bingung. mind, then, what the Tidak mother-in-law dapat said menjawab. to him, came to his mind that, Dia pergi ke ruangannya, kemudian dia berpikir bagaimana menjawab pertanyaan ibu mertuanya ini. he thought that, I'm not sure really whether heaven Dan dia exists. pun tersadar 저 저런 소리 할 수. bahwa selama ini Maybe dia belum meyakini God apakah is surga on itu the ada side atau at tidak. the brink of death, then I may confess Mungkin this to her. ketika dia akan mati, dia pun memiliki pertanyaan seperti ini. So then he began to pray to Sehingga God. dia mulai From berdoa that moment, kepada Tuhan, 내 천국 좀 보내주세요. God, please Tuhan, show me the tunjukkanlah kepada saya surga itu seperti apa, heaven. In order to have the assurance on the heaven, supaya saya dapat memiliki keyakinan akan surga itu, sehingga tunjukkanlah surga itu seperti apa. 그런 가르치지만 실제 보니까 자기도 뭐 그게 확신이 없으니까 진짜 기도한 거예요. So even though he was a theologian or a theologian, Meskipun dia adalah seorang teolog, dia adalah dosen di STT, dia adalah ketua STT, dia mengajar banyak mahasiswa tentang teologi, tapi dia tidak memiliki keyakinan akan surga. as he prayed to God, he saw a Tapi suatu ketika, he was suatu waktu ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. 천국 가보니까 깜짝 놀라. so in his dream, Dalam mimpinya, dia melihat bahwa dia ada di surga, dan dia sendiri kaget ketika dia melihat dirinya yang ada dalam surga. 자기 보고 아는 사람이 있어요. Dia melihat ada tahta Tuhan, Tuhan Yesus ada di atas tahtanya, 제일 가까이 그냥 순교한 사람. dan di tempat yang paling dekat dengan tahta surga, dia melihat orang-orang yang martir. Selanjutnya, yang lebih dekat dengan tahta surga, dia melihat para misionaris. Dia melihat dirinya sendiri, 바뀐이 아니고 묻지 마. di manakah dia tempatnya berada dalam surga. Ternyata dia berada di samping pintu keluar surga. Maka dia pun bertanya, kenapa tempat saya di surga hanya di dekat pintu keluar? 예수 이게 뭡니까? Dia mulai 뭡니까? mengeluh. Dia bertanya, Tuhan Yesus, kenapa seperti ini? Kenapa posisi saya hanya ada dekat pintu keluar surga? Padahal seumur hidup saya pergi ke gereja. 신학교 교수. Bahkan, saya adalah seorang dosen di sekolah teologi. Saya juga adalah ketua STT. Saya membesarkan banyak murid. Saya juga gembala di gereja yang besar. 그들이 말씀을 가르쳐. Jadi dengan begitu banyak jemaat, saya memberikan khotbah. Tapi kenapa tempat saya di surga ada dekat pintu keluar? 그거 너를 위해 니를 위한 거야. 내가 뭔 관계 있어? Maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang ini, seumur hidupmu, pelayanan yang kau lakukan hanyalah untuk dirimu sendiri, bukan kepada Tuhan. 나는 평생 Orang ini sangat kaget dengan jawaban yang dia terima, 너를 위해 지금 내가 뭔 관계? karena dia berpikir bahwa seumur hidupnya dia sangat rajin melayani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menjawab kepadanya bahwa semua pelayanannya itu adalah demi dirinya sendiri. 정신 깨끗했어요. senses. 얼마나 이게 생각이 Dan akhirnya penglihatan itu pun selesai, dia bangun dari mimpinya, He couldn't forget. tapi mimpi itu terngiang-ngiang dalam hatinya, dia tidak dapat dia lupakan. 저 복음 전에서 순교한 사람 최고치구나. So after that dream, he realized Setelah mimpi itu, dia benar-benar menyadari bahwa hal yang paling berharga di surga adalah mereka yang martir. after that, Setelah mereka yang martir adalah 그 나이 para misionaris. 다 치아고 왔다 저 라오스 그 순교.
So after that Setelah dream, mimpi he was itu, like about meskipun 80 dia years sudah old, berumur but sekitar and then 60 he tahun, went to tapi saat Laos, itu juga country as dia a- pergi ke Laos Laos as a missionary. sebagai misionaris. 늦게 가서 얼마나 힘들겠어요. 2년 동안 죽도록 고생하다 이제 들어왔어. So since he was quite old, as a Meskipun dia missionary, sudah so then, tua sebagai in misionaris, Laos, he really had a hard time there for 2 tapi years, and then he came back. ketika dia berada di Laos, dia benar-benar kesulitan dan dia melayani di sana selama 2 tahun dan kembali ke Korea. Saya membaca buku yang dia tulis 그러니까 좀 안심 있게 봐. Since it was the book of the theologian or karena theologist, buku that's why I ini got ditulis interested. oleh seorang teolog sehingga saya tertarik untuk baca. So can you hear the lament of Jesus? 추수할 금 Jadi saudara-saudara, Harvest is a apakah saudara dapat merasakan ratapan Tuhan Yesus? Ada banyak tuayan tetapi sedikit pekerja. Padahal orang-orang di luar sana, mereka seperti domba yang kehilangan gembala. Ada banyak tuayan tetapi sedikit pekerja. Kita pun harus memiliki air mata ini. Bagi saya secara pribadi, di ladang multietnik tidak ada Injil. Ini yang menjadi penyesalan saya. Sejak saat saya menyadari hal itu, setiap kali saya melihat ada orang asing, orang-orang dari negara lain, orang-orang multietnik, saya sangat kasihan karena di negara mereka tidak ada Injil. Sehingga ketika saya berjumpa dengan orang-orang dari luar negeri, saya selalu katakan, jika kamu dapat menerima Injil ini, kamu bawa pulang dan menginjil di negara kamu, kamu akan menyelamatkan satu bangsa. Tapi kalau kita tidak peduli dengan pergerakan Injil, tidak peduli dengan penginjilan, maka itu sangat kasihan. Padahal di luar sana, ladang penginjilan itu berubah menjadi pusat bencana, berubah menjadi titik buta. Secara khusus, negara-negara di Asia dan di Afrika, mereka miskin karena mereka tidak menyadari Injil. Mungkin saudara berpikir itu tidak penting, tetapi ini sangat penting bahwa kita harus memulihkan mereka hanya dengan Injil. Sehingga apa yang lebih baik di sini adalah supaya kita dapat membangkitkan dan memuridkan murid-murid yang akan bekerja bagi Tuhan, sama seperti Paulus memuridkan Timotius. Bahkan, meskipun kita hanya melahirkan satu murid bagi satu bangsa, tetapi itu sangat besar bagi Tuhan. Saya benar-benar berharap saudara dapat menyelamatkan negara saudara sendiri dan melakukan penginjilan dunia. Sehingga hari ini saya benar-benar berharap saudara dapat mendengar suara Tuhan. Biarlah ratapan Tuhan dapat menjadi ratapan saudara juga. Seperti ayat ini katakan, mintalah kepada Tuhan yang memiliki tuayan supaya mengirim pekerja-pekerja. Kita berdoa, Tuhan, berikanlah kami murid-murid untuk kami muridkan. Murid-murid yang akan menerima Injil dan akan memberitakan Injil bagi negara mereka. Mari kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memanggil kami sebagai alat-Mu. Biarlah kami dapat menjadi murid sejati bagi Tuhan. Biarlah kami dapat memuridkan murid-murid yang akan menjadi pekerja bagi Tuhan. Biarlah ratapan Tuhan Yesus menjadi ratapan kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.